Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Dwi Amanda. Perwakilan dari kelompok 10 selaku moderator ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul dengan Konstitusi Undang-Undang NKRI 1945 dan Tata Perundang-undangan. Menurut Rukmana Amanwinata berpendapat bahwasanya kata konstitusi berpadanan dengan kata constitution dan fundamental law, atau sebagai undang-undang dasar atau sebagai hukum dasar. Menurut ahli L.J. van Apeldoorn, konstitusi memuat peraturan tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar merupakan bagian tertulis dari suatu konstitusi. Menurut Karl Lowenstein, memaparkan ada 3 jenis penilaian terhadap konstitusi. Pertama, nilai normatif. Kedua, nilai nominal, dan yang terakhir adalah nilai semantik. Menurut Jim Lee Asidiki, fungsi konstitusi meliputi yaitu penentu dan pembatas kekuasaan lembaga negara. Kedua, mengatur hubungan kekuasaan antar organ dalam negara serta dengan warga negaranya. Yang ketiga, menyalurkan kekuasaan dari rakyat kepada lembaga negara. Yang keempat, simbolik sebagai pemersatu dan pusat upacara. Dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya. Menurut C.V. Strong, konstitusi memiliki 2 tujuan. Yang pertama, melakukan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, menetapkan dan membebaskan kekuasaan dan kontrol bagi para penguasa. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh saudari Siti Kholisa, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Siti Kholisa akan melanjutkan pembahasan. Konstitusi memiliki 2 sifat. Yang pertama, luwes atau fleksibel, yaitu bisa dan mudah dirubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, kaku, yaitu sulit untuk dirubah. Selanjutnya, sejarah perkembangan konstitusi. Pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada masa ini, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, konstitusi yang berlaku telah berubah dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara juga berubah menjadi negara serikat atau federal. Ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena bukan berasal dari kehendak rakyat. Lalu diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan bentuk negara adalah Negara Kesatuan. Keempat, periode 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali atas dasar Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Kelima, periode 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002. Pada masa ini terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ini didasarkan pada pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai kewenangannya. Keenam, periode 10 Agustus 2002 sampai sekarang. Pada masa ini berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Kedudukan serta peranan lembaga negara sudah sejajar serta lebih jelas daripada periode sebelumnya.
jenis kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi umumnya terbagi 6. Dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri, yaitu kekuasaan membuat undang-undang dasar, lembaganya legislatif, kekuasaan melaksanakan undang-undang dasar, yaitu lembaga eksekutif, kekuasaan kehakiman, yaitu lembaga yudikatif, kekuasaan kepolisian, kekuasaan kejaksaan, kekuasaan memeriksa keuangan negara. Secara umum, konstitusi terbagi dua macam, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Selanjutnya, pembahasan saya yang terakhir yaitu faktor perubahan konstitusi dipengaruhi oleh perkembangan peradaban, baik revolusi industri maupun perkembangan iptek. Selanjutnya, perang, krisis ekonomi, negara kesejahteraan, dan pandangan masyarakat. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Latifah Ramadhani, kepadanya dipersilahkan. Pada tahun 1966, Ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 lampiran 2 disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Keputusan Presiden. Pada tahun 2000 nomor 111 berdasarkan Ketetapan MPR, urutan perundang-undangan di Indonesia adalah yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang kelima Peraturan Pemerintah, yang keenam Keputusan Presiden, dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah. Yang selanjutnya adalah lembaga-lembaga negara Republik Indonesia berdasarkan hasil amandemen 1945. Yang pertama adalah lembaga legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua adalah lembaga yudikatif yang terdiri dari MA, MK, dan KY. Yang ketiga, lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, menteri negara, pejabat negara yang seangkatan dengan menteri. Yang keempat adalah eksaminatif yang terdiri dari BPK, APBN, dan APBD. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami, perwakilan dari kelompok 10, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spell, double, name. My eyes see your face.